Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, dan semoga kalian masih dalam keadaan berpuasa. Baiklah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang sejarah peminatan. Bersama saya, Angga Harisadi Putra. Materi ini saya siapkan khusus untuk SMA Islam Al-Arif Muaro Jambi, kelas 10 EPS dengan materi peradaban dunia dan pengaruhnya terhadap peradaban Indonesia. Baiklah, sebelum memulai, ada baiknya kalian berdoa dulu, agar pembelajaran hari ini berlangsung dengan sukses dan membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai, baik, tanpa mempersingkat waktu, akan kita mulai pembelajaran atau video pembelajaran hari ini. Baiklah, kita mulai. Kalian sudah siap? Saya harap, Bapak-Bapak harap kalian menyiapkan alat tulisnya. Kita mulai pembelajarannya. Sejarah peminatan untuk kelas 10 IPS. Baiklah anak-anak, untuk menu utama hari ini ada 5 jenis, yaitu yang pertama dari kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran, peradaban dunia, hubungan dengan peradaban Indonesia, dan penugasan. Tapi hari ini kita hanya akan membahas mengenai peradaban dunia. Baiklah, kita akan masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah, yang pertama, siswa mampu menganalisis peradaban awal dunia. Dan yang kedua, siswa mampu menganalisis hubungan peradaban awal dunia dengan peradaban di Indonesia. Baiklah, kita akan masuk ke peradaban dunia. Pada pertemuan kali ini, kita tidak akan langsung membahas semuanya anak-anak, tapi hanya akan membahas satu. Kita lihat pengantarnya. Pada umumnya, peradaban kuno di dunia berkembang di sekitar sungai-sungai besar. Bangsa Mesir, Irak, India, dan Cina kuno mengembangkan peradaban di kawasan sungai besar yang melintasi kawasan tersebut. Adapun pusat peradaban kuno di dunia yaitu ada 6. Yang pertama, peradaban India kuno. Yang kedua, peradaban Cina kuno. Yang ketiga, peradaban Mesopotamia. Yang keempat, peradaban Mesir. Yang kelima, peradaban Yunani. Dan yang keenam, peradaban Romawi. Khusus hari ini kita akan membahas mengenai peradaban India kuno. Peradaban India kuno, yaitu ada 2 hal yang akan kita bahas, yaitu masuknya bangsa Arya dan terbentuknya peradaban India. Dan yang kedua, kerajaan-kerajaan India kuno dan sistem pemerintahannya. Kita mulai dari yang pertama. Ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, bangsa Arya. Yang kedua, sistem kasta. Dan yang ketiga, kepercayaan. Kita mulai dari bangsa Arya. Bangsa Arya diperkirakan masuk ke India tahun 1000 sebelum Masehi. Dalam kurun waktu berkembangnya peradaban India kuno sejak 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Fakta menunjukkan bahwa bangsa Arya datang ke India jauh setelah peradaban lembah sungai Indus runtuh. Peradaban India kuno dikenal juga sebagai peradaban lembah sungai Indus. Luas geografis wilayah peradaban ini meliputi 1,25 juta kilometer persegi atau seluas Pakistan sekarang. 2 kota yang sangat terkenal di wilayah ini adalah Mohenjo-daro di wilayah Pakistan Selatan dan Harappa di daerah Punjab. Dari reruntuhan yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa kedua kota tersebut sangat besar menurut ukuran masanya, membentang sepanjang 4,8 km dan didiami oleh penduduk dalam jumlah yang sangat besar. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu sistem kasta. Pada peradaban India kuno terdapat 4 kasta. Karena mereka menganut agama Hindu, ada 4 kasta, yaitu yang pertama, kasta Brahmana. Kasta Brahmana atau pendeta, yaitu orang yang merupakan ahli agama dan bertanggung jawab dalam melakukan upacara-upacara ritual keagamaan. Yang kedua, ksatria atau bangsawan atau priai, adalah orang yang harus mempertahankan penduduk dari serangan musuh di medan tempur. Yang ketiga yaitu waisya, petani dan pedagang,
adalah orang yang adalah penghasil bahan makanan dan kasta yang harus membayar pajak. Dan yang terakhir yaitu Sudra, orang yang semulanya sebagai budak taklukan bertugas melayani kelas lainnya dengan cara bekerja keras. Dan yang terakhir yaitu kepercayaan. Maaf, kita ulangi. Itu kepercayaan. Sistem kepercayaan di peradaban India kuno. Kepercayaan masyarakat India kuno mencapai puncaknya pada abad ke-6 dan 5 sebelum Masehi dengan berkembangnya ajaran Hinduisme, Jainisme, dan Buddhaisme. Baiklah, kita akan lanjutkan ke pokok bahasanya kedua, yaitu kerajaan-kerajaan India kuno dan sistem pemerintahannya. Yang pertama, India di bawah Persia. Yang kedua, dinasti Maurya. Dan yang ketiga, Raja Asoka. Kita mulai dari yang pertama. India di bawah Persia. Pada tahun 513 sampai 298 sebelum Masehi, India jatuh ke tangan bangsa Persia. Dari bangsa Persia, bangsa India memperoleh pengetahuan mengenai pembuatan mata uang dari perak, bahasa dan tulisan Aramik, serta pengalaman berdagang dengan Barat. Yang kedua, pada dinasti Maurya. Di bawah Chandragupta, kerajaan Maurya berkembang menjadi imperium yang besar. Wilayahnya membendung dari Punjab dan pegunungan Himalaya di sebelah utara, serta wilayah Afghanistan di barat sampai Benggala di sebelah timur. Dan yang terakhir yaitu masa pemimpinan Raja Asoka. Sepeninggalan Chandragupta, wilayah imperium diperluas oleh cucunya yang bernama Asoka sampai ke Kalingga di pantai timur India. Pada masa pemerintahannya ini, Buddha ditetapkan sebagai agama negara. Dia sendiri adalah penganut Buddha yang taat. Pada masa Asoka, peradaban India mencapai puncak kejayaan. Oke anak-anak, itu pengantar materi mengenai peradaban India. Jadi, saya persilakan anak-anak untuk membaca, melihat, atau menonton di internet materi mengenai peradaban India kuno. Sedangkan untuk tugas anak-anak, ada tugas yang akan saya berikan, yaitu yang pertama, kalian bisa lihat untuk penugasan. Yang pertama, silakan kalian jelaskan secara kronologis perkembangan peradaban India kuno. Silakan buka internet boleh. Yang kedua, menurut pendapatmu, dapatkah seseorang naik atau turun kasta dalam agama Hindu? Silakan dicari. Nanti absen dan tugas kalian silakan buka di link di bawah ini. Silakan tuliskan link ini dan di HP kalian atau di komputer kalian nanti akan muncul ke halaman absen dan tugas. Oke anak-anak, segitu dulu untuk video belajar hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan kerjakan tugas kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.